Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Dewi Andriani dari semester 6 ASIS Sospol Waskita Dharma Malang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proposal seminar administrasi negara yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Sigit Wahyudi, Dr. Andes SDMM, yang berjudul Inovasi Pelayanan Kepolisian Berbasis Aplikasi Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Pertama, bab 1, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini membuat masyarakat menyadari bahwa mereka membutuhkan kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan. Tuntutan masyarakat pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memberikan pelayanan secara menyeluruh, serta dapat memuaskan semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Sesuai dari isi Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, yaitu memberikan tujuan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara, batas yang jelas antara hak, kewajiban, wewenang, larangan seluruh pihak, terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak, serta perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 sampai 2025 mengatakan dalam mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian sesuai dari fungsi pelayanan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, sesuai dengan peraturan-peraturan dan fungsi yang mengenai kepolisian, maka Mapolresta Kota Malang berinovasi, yaitu menerapkan sistem pelayanan aplikasi Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Apa itu Malang ePolsing? Malang ePolsing ini merupakan sebuah sistem aplikasi online yang akan mempermudah masyarakat dalam menerima layanan, memangkas birokrasi, dan menghilangkan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme karena mengurangi intensitas pertemuan petugas dengan masyarakat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana inovasi pelayanan kepolisian berbasis aplikasi Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Yang kedua, bagaimana dampak dari inovasi pelayanan kepolisian berbasis aplikasi Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Yang ketiga, apa yang menjadi faktor penghambat dalam inovasi pelayanan kepolisian berbasis aplikasi Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui inovasi pelayanan kepolisian melalui aplikasi berbasis Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari inovasi pelayanan kepolisian berbasis aplikasi Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat dalam inovasi pelayanan kepolisian berbasis Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Kemudian manfaat praktis dari penelitian ini, yang pertama, sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, khususnya pada aspek inovasi pelayanan kepolisian berbasis Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi stakeholder yang terlibat dalam inovasi pelayanan kepolisian melalui aplikasi Android Malang ePolsing di Mapolresta Kota Malang.
Kemudian manfaat akademis dari penelitian ini yang pertama, memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca tentang inovasi pelayanan kepolisian berbasis aplikasi Android Malang e-Policing di Mapolresta Kota Malang. Yang kedua, memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan inovasi-inovasi pelayanan kepolisian, khususnya yang berbasis aplikasi Android. Kemudian definisi istilah, yang pertama istilah inovasi, yang kedua istilah pelayanan publik, yang ketiga istilah kepolisian, yang keempat istilah aplikasi, yang kelima istilah Android, dan yang keenam istilah Malang e-Policing. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 1. Teori inovasi. Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani tahun 2008 di halaman 304, inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi yang dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Kemudian teori pelayanan publik menurut Lewis dan Gilman dalam Hayat tahun 2017 mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Kemudian teori dari pelayanan sendiri yaitu pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Pada umumnya pelayanan bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Menurut Kotler dalam Kotler tahun 2002 halaman 8. Kemudian interaksi. Interaksi dalam ruang organisasi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas berlembaga. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus interaksi kelembagaan. Interaksi dalam sebuah lembaga merupakan suatu hal yang menyangkut hubungan-hubungan yang bersifat dinamis baik antara individu dan individu maupun lembaga dengan lembaga eksternal lainnya. Interaksi adalah proses di mana kemampuan berpikir dikembangkan dan diperlihatkan. Menurut Blumer dalam Ritzer tahun 2010 di halaman 290. Atau maksud harfiahnya interaksi adalah apabila dua orang bertemu, maka interaksi dimulai pada saat itu juga. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, bekerja sama, dan lain-lain. Kemudian teori kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini dituliskan dalam buku pintar calon anggota dan anggota Polri. Kemudian teori aplikasi mobile. Pengertian aplikasi mobile menurut Wikipedia, pengertian aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Mobil dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Kemudian Android. Menurut Nasruddin Safat dalam buku Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC berbasis Android tahun 2012 di halaman 1. Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat mereka. Kemudian Malang e-Policing. Malang e-Policing adalah sebuah aplikasi pelayanan kepolisian yang berbasis online yang dimana di dalam aplikasi tersebut menyimpan banyak layanan masyarakat yang berhubungan dengan kepolisian seperti pelayanan umum dan pelayanan spesifik. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Mapolresta Kota Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 19 Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian ini adalah inovasi pelayanan kepolisian berbasis aplikasi Android Malang Apple Sync di Mapolresta Kota Malang. Sumber data yang digunakan oleh peneliti, yang pertama sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung dalam penelitian ini. Data ini didapatkan dengan wawancara. Adapun yang dimaksud adalah pihak kepolisian yang berperan dalam staf pelayanan. Sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang inovasi pelayanan kepolisian berbasis aplikasi online Malang Apple Sync. Kemudian sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau penunjang dalam penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Kemudian informan penelitian. Yang pertama, staf pelayanan kepolisian yang berperan serta mengerti tentang aplikasi Malang Apple Sync. Yang kedua, sebagian masyarakat Kota Malang yang menggunakan aplikasi Malang Apple Sync. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan. Yang kedua, melakukan wawancara atau interview. Dan yang ketiga, dokumentasi. Teknik analisis data. Yang pertama, mereduksi data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Yang terakhir yaitu keabsahan data. Dalam pengecekan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi. Nah, triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Menurut Moleong tahun 2002, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, hasil wawancara, dan diskusi dengan teman sejawat. Baik, sekian dari presentasi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.